Riko mengusap wajahnya yang mulai lengket karena keringat. Malam itu angin terasa malas berhembus. Warungnya yang terletak di pojokan gang dekat komplek pemakaman sudah sepi sejak pukul 10. Biasanya ada saja pembeli terakhir, entah anak muda yang habis nongkrong atau supir ojol yang mampir untuk kopi hitam. Tapi malam ini beda, sunyi sekali. Dia menatap ke arah jalan. Lampu jalan yang jaraknya sekitar 10 meter dari warungnya berkedip-kedip, seperti lampu neon yang hampir mati. Pohon besar di depan makam itu tampak bergoyang pelan, meskipun udaranya diam. Sugesti aja kok, gumamnya, mencoba mengusir rasa gelisah. Namun, entah kenapa, sejak maghrib tadi perasaannya sudah nggak enak. Apalagi saat salah satu pelanggan, Pak Surya, sempat bilang, "Malam Jumat Kliwon kok, hati-hati. Tempat kayak gini rawan singgahannya." Riko hanya tertawa waktu itu, tapi sekarang tawa itu terasa nggak lucu. Dia memutuskan menutup warung lebih awal. Toh udah nggak ada pembeli. Baru aja dia menarik tirai plastik penutup rak rokok, terdengar suara langkah pelan dari arah gang. "Masih buka, Bang?" Riko menoleh. Seorang pria muda dengan jaket hitam lusuh berdiri di depan warung. Wajahnya pucat hampir abu-abu dan matanya terlihat cekung. "Oh iya, mau beli apa?" tanya Riko meskipun hatinya ragu. Pria itu mengangkat satu jari. "Kopi hitam satu, nggak usah manis." Riko buru-buru membuatkan kopi. Namun saat dia kembali ke meja, pria itu sudah duduk di bangku kayu dengan posisi membelakanginya. Jaket pria itu robek di bagian punggung, seperti ada bekas sobekan besar. "Mas, mau bawa pulang atau minum di sini?" Riko mencoba ramah meski dadanya terasa berat. Pria itu nggak menjawab. Dia hanya diam, tatapannya lurus ke arah jalan gelap di depan makam. Riko menelan ludah. "Mas." Pelan-pelan pria itu menoleh. Wajahnya makin jelas terlihat di bawah lampu warung. Kulitnya tampak penuh bercak kotor. Dan lehernya, ya Tuhan, ada bekas lilitan yang dalam, seperti habis dicekik tali. Kopi di tangan Riko hampir tumpah. Dia mundur selangkah, namun tanpa sadar melirik ke arah makam. Ketika pandangannya tertumbuk pada sosok lain, sesuatu yang berdiri di bawah pohon besar. Pocong. Sosok itu tegak dengan kain kafan yang sudah kotor dan sobek di beberapa tempat. Tubuhnya seperti memancarkan aura hitam yang membuat udara di sekitar terasa lebih dingin. Dan yang paling mengerikan adalah matanya kosong, tapi seolah mengawasi langsung ke arah Riko. "Mas." Riko memanggil pria itu, mencoba mengalihkan pikirannya dari pocong di depan makam. Tapi saat dia menoleh kembali ke bangku, pria tadi sudah nggak ada. Kopi yang tadi dia buat masih mengepul di meja, tapi kursinya kosong. Riko panik. Dia segera meraih kunci dan menutup warung. Namun, ketika dia hendak menarik pintu rolling door, sesuatu menghentikan gerakannya. Suara itu datang lagi. Bukan langkah kaki, tapi suara benda keras yang melompat-lompat di tanah. Riko berbalik perlahan. Di depan warung, hanya beberapa langkah dari pintunya, sosok pocong tadi berdiri. Kali ini lebih dekat, lebih jelas. Kain kafannya sobek di bagian wajah, memperlihatkan gigi yang sudah menghitam dan bau busuk yang menyengat. "Kamu kenapa lari kok?" Suara itu bukan suara hantu. Itu suara pria tadi yang memesan kopi. Tapi yang membuat darah Riko membeku adalah suara itu keluar dari mulut pocong. Riko mencoba berteriak, tapi suara tercekat di tenggorokannya. Dia hanya bisa mundur, kakinya gemetar. Pocong itu bergerak mendekat, melompat-lompat pelan tetapi pasti. Di setiap lompatan, bau anyir semakin pekat. Enggak, jangan dekat-dekat." Riko akhirnya berteriak. Tapi pocong itu tak peduli. Seketika lampu warung berkedip-kedip, lalu mati, gelap total. Namun dalam gelap itu, Riko bisa mendengar suara tawa pelan yang mengerikan,
menggema dari segala arah. Dan sebelum semuanya benar-benar hening, dia merasakan sesuatu yang dingin menyentuh lehernya. Sesuatu yang melilit erat, seperti tali. Keesokan paginya, orang-orang menemukan warung Riko dalam keadaan terbuka lebar. Gelas kopi masih ada di atas meja, tapi Riko menghilang tanpa jejak. Beberapa orang bersaksi melihat bayangan putih melompat-lompat di sekitar makam malam sebelumnya, tapi tidak ada yang berani memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Tamat.